Puji Tuhan. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang rencana Tuhan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Perjalanan hidup manusia di muka bumi ini itu pasti melewati musim demi musim. Di setiap musim yang ada itu pun pasti kita dihadapkan pada tantangan demi tantangan. Bahkan tidak ada perkara yang perlu ditakutkan di setiap musimnya asalkan kita selalu melibatkan Tuhan dan tetap mengandalkannya. Karena di segala musim hidup ini, Tuhan selalu memiliki rencana yang indah pada setiap kita. Oleh sebab itu, percayalah bahwa semua yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan kita ini tidaklah secara kebetulan. Karena apa? Karena dalam hidup ini ada musim untuk menabur dan ada musim untuk menuai. Ketika musim menabur tiba, hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang petani, seandainya kita menjadi petani, adalah mengemburkan tanah, menyingkirkan batu-batu, kerikil-kerikil, gulma, atau segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan dari suatu benih yang kita tanam. Selanjutnya, barulah kita melepaskan benih, dan pada saat kita melepaskan benih untuk ditanam, kita pun mungkin merasa kehilangan. Yohanes pasal ke-12 ayat ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Untuk menantikan biji itu tumbuh dan berbuah, kita harus sabar menanti. Dan ingatlah, jangan sekali-kali menempuh jalan pintas. Karena Habakuk pasal kedua ayat yang ketiga, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sebab apa? Sebab di dalam kekristenan itu tidak ada istilah jalan pintas. Semua itu membutuhkan sebuah proses. Kita ambil contoh seorang Raja Daud. Meskipun Daud punya kesempatan dalam mempercepat langkahnya untuk menjadi raja atas Israel, Daud tetap sabar dan tidak memaksakan waktu Tuhan. Karena ia percaya bahwa ia membuat segala sesuatu, Tuhan itu pasti membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Karena masa menunggu adalah masa yang sangat rawan terhadap segala godaan. Terkadang kita tidak bisa menahan lidah untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Begitu pula telinga kita sering kali tergoda untuk mendengarkan apa yang orang katakan, sehingga kita menjadi lemah dan putus asa. Mari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita tetap fokus pada firman. Dan jangan sekali-kali menuruti nasihat orang fasik atau bahkan kita mengikuti cara-cara dunia. Ingatlah, kalau kita mampu bertahan menjalani proses kehidupan ini, maka pada musim menuai tiba, pastilah jerih lelah kita akan terbayarkan. Sekali lagi, jerih lelah kita akan terbayarkan. Haleluya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Saat kita menabur dengan mencucurkan air mata, saat apapun pergumulan kita, Tuhan selalu tampung dalam kirbat-Nya. Bahkan doa-doa kita
pasti akan terjawab dan terkabulkan. Dan Tuhan akan mengendapi janjinya. Karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau ajarkan kami pada kesempatan kali ini, kami harus selalu melihat bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melangkah demi langkah kami memperoleh satu kekuatan karena firman itu selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Bahkan mendorong kami bahwa setiap tetesan air mata kami, jerih lelah kami tidak pernah akan sia-sia. Dan bahkan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Karena doa-doa kami pasti dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman, percaya, dan keyakinan kami menuntut pada satu kepastian bahwa Yesus selalu mendorong kami untuk percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan itu pasti akan dilakukan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau jagai, lindungi kehidupan kami. Bahkan setiap apa yang kami lakukan pada kesempatan kali ini dan sampai yang akan datang, kami menutup mata dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.